Bapak Ibu yang kami hormati, kita sekarang ini berada di Cabin Corner, Pakelan. Mengapa Bapak Ibu berada di sini? Karena undangan dari teman-teman Karib ya. Mungkin Bapak Ibu belum mengerti tentang Karib ya. Karib itu adalah komunitas anti riba. Nah, saat ini kita nanti akan mendengarkan beberapa hal terkait dengan Karib. Kita nanti akan diajak sharing-sharing bersama, dan yang nanti akan mengisi kita perkenalkan nanti ada di sebelah kanan saya, ini adalah penggerak anti riba Karib Kabupaten Magelang. Ya, semoga nanti Bapak Ibu yang hadir semua di sini bisa bergabung bersama kita untuk pengentasan umat bebas dari riba. Amin. Bapak Ibu semuanya, akan saya perkenalkan di sini. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari rekan saya ini, namanya adalah Ibu Dr. Randa Retna Ida Nuraini MPD. Nah, mana orangnya? Kita panggil ya, Ibu Retna Ida bisa melambaikan tangannya. Nah, ini adalah Ibu Retna Ida. Ibu Retna Ida adalah seorang PNS ya, seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Mertoida. Beliau selain seorang PNS, di sela-sela kegiatannya di sore hari masih menyempatkan untuk memberikan dakwah yang mengajak umat untuk bebas dari riba. Semoga kita ini dijauhkan dari riba, karena riba ini sangat apa ya, katanya dosanya besar ya. Kita ingin supaya tidak riba, supaya kita semua bisa masuk surga. Oke, Bapak Ibu semuanya, Ibu Retna Ida ini nanti akan bersama kita jelaskan kita dengarkan dengan baik. Saya mohon HP bisa di silent untuk kelancaran kegiatan sore hari ini. Kita sambut Ibu Retna Ida. Tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah, wajahnya ceria-ceria ya. Pasti sudah siap untuk berbagi ilmu, menerima informasi dari kami. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, menundukkan kepala, mohon pada Allah semoga acara pada sore hari ini diberi kelancaran dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa kami persilakan. Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan sama Bu Nina ya. Kita berada di sini karena diundang oleh komunitas anti riba. Apa itu komunitas anti riba? Nanti akan lebih dalam kita pahami, kita pelajari ya. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan belajar. Untuk itu kita harus semangat. Ada salam semangat dari kami Bapak Ibu. Ketika saya menyapa apa kabar, Bapak Ibu menjawab merdeka. Enggak 17 Agustus kok merdeka? Merdeka di sini, ingin nggak jadi orang merdeka? Merdeka di sini kita bebas hutang riba Bapak Ibu. Kita bisa membahagiakan keluarga dengan hasil jerih payah secara cash, nggak usah pakai utang-utang gitu. Kemudian ketika kita sapa dengan sahabat karib, Bapak Ibu menjawab dengan bantu umat lunas hutang bebas riba. Kita coba ya. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Sahabat karib, bantu umat lunas hutang bebas riba. Sekali lagi, apa kabar? Merdeka.
riba. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Ada yang punya hutang di sini? Siapa yang punya hutang? Ada yang tidak punya hutang, angkat tangan? Alhamdulillah yang tidak punya hutang. Yang punya hutang saya doakan hari ini, mulai hari ini, tidak lama kemudian besok lunas segera. Amin. Baik Bapak Ibu, kami dari komunitas anti riba. Kenapa sih sebenarnya Bapak Ibu kok punya utang itu kenapa? Karena kebutuhan, karena kepentingan keluarga. Senang gak punya utang? Senang pas dapatnya, nyatanya berat gitu ya. Setelah hutang, kemudian kita bikin rumah, kemudian kita beli mobil dan mencukupi kebutuhan kita. Setelah itu sudah puas belum dengan kondisi yang punya hutang dan punya mobil dan punya rumah? Kenapa? Karena masih mikir utang. Jadi kondisi Bapak Ibu saat ini belum merasa belum puas ya? Karena masih punya hutang. Yang tidak punya utang, sudahkah bisa mewujudkan impian-impian Bapak Ibu? Belum. Pingin nggak terwujud impiannya? Apa sih impiannya Pak? Banyak ya? Nih Bapak Ibu, kita sudah masih punya utang, kita punya cicilan, betul? Kalau kita punya hutang, kita punya cicilan, kita perlu atau butuh tambahan penghasilan tidak? Iya. Perlu. Untuk apa? Untuk nyarutang biar segera lunas hutangnya dan bisa membeli apapun secara cash. Nah, selain kita melunasi hutang-hutang, kemudian kita bisa mewujudkan impian-impian kita, nih Bapak Ibu. Sebenarnya apa impian kita, Bapak Ibu? Nah, impian kita itu ya umroh haji, ya Bapak Ibu. Apalagi beli rumah mewah, beli mobil mewah, apalagi? Menyekolahkan anak. Apa Pak? Menyekolahkan anak yang tinggi kuliah. Menyekolahkan anak yang tinggi kuliah, betul sekali. Apalagi menikahkan anak, menikah lagi. Oh, nikah lagi. Ini kan lagi Pak Haji. Nggak boleh ya berarti. Nah, impian-impian Bapak Ibu kita bisa lihat tadi ya, di sahabat karya bisa mewujudkan impian-impian kita tadi. Salah satunya umroh haji Bapak Ibu. Untuk umroh haji kita membutuhkan biaya yang banyak. Setiap tahun biayanya bertambah, betul? Tahun ini untuk haji biaya juga naik. Sekarang 49 juta, sekian. Untuk umroh 35 juta ke atas. Nah, kira-kira kalau masih punya utang, gajinya untuk nyicil utang, itu bisa umroh haji nggak? Belum ya? Nah, impian yang lain apa? Pendidikan, betul tadi Pak Kaji sampaikan pendidikan, pengen nyekolahkan anak yang tinggi. Ya iyalah, harus minimal setara dengan kita. Kita kuliah ya putra kita dikuliahkan. Kita kuliah S1 ya putra-putri kita dikuliahkan S2. Kita S2, anak-anak kita dikuliahkan S3. Ya. Di sini master banyak. Izin ya Pak. Ada Bapak dosen di belakang. Pak Noto. Kemudian untuk biaya pernikahan. Kira-kira Bapak Ibu mau menikahkan putra-putrinya? Iya. Kalau menikahkan, jangan ya menikah lagi jangan. Menikahkan putra-putrinya saja. Biayanya mahal Bapak Ibu saat ini. Kalau hanya akad nikah saja secara sederhana mungkin biayanya tidak perlu banyak, tapi tetap saja butuh biaya. Kira-kira kalau misalnya akad nikah saja undang tetangga biayanya berapa Bu? 650. 650.000 cukup ke KUA ya. Kopi itu nikah syah sudah. Memang secara agama itu sudah halal ya. Tapi walimatul urs itu juga disarankan, diperbolehkan biar tetangga, saudara kita, teman kita juga tahu kalau anak kita sudah menikah. Jadi ketika jalan-jalan boncengan itu tidak dibatin. Ayo kok boncengan cekel-cekelan ya karena sudah menikah. Walimatul urs itu tujuannya untuk
menyampaikan ke masyarakat kalau anak-anak kita sudah syah nikah. Bersyukur. Kemudian impian yang lain, pingin nggak Bapak Ibu punya rumah mewah? Pengen banget ya, saya juga pengen. Rumah mewah itu seperti apa? Semua punya kriteria sendiri-sendiri. Anak saya 5, jadi saya impiannya punya rumah mewah yang anak-anak saya punya kamar sendiri-sendiri. Di dalamnya ada kamar mandi, ada TV-nya, ada AC-nya, betul? Saat ini kira-kira sudah apa belum? Saya juga belum. Saya ingin mewujudkan impian saya, makanya saya bergabung di sini. Selanjutnya, setelah impian-impian yang lain tercapai, atau kita bisa mewujudkan impian-impian yang lain itu, kita bisa berwakaf, kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak banyak dan banyak lagi. Mungkin saat ini sudah, tapi ketika pendapatan kita banyak, tidak punya hutang, tidak punya tanggungan, infak sedekah kita akan lebih banyak. Kira-kira ingin nggak Bapak Ibu bersedekah, berinfak, berwakaf? Pengen membantu yatim piatu tidak? Pengen nggak ketika kita meninggal itu bersanding dengan Nabi Muhammad? Pengen ya, kita santuni anak yatim piatu, kita sayang, kita bantu, jangan kita sia-siakan ya. Kita dirikan masjid, kita bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu ya. Nah, nilai impian kita tadi kira-kira berapa Pak? Untuk umroh haji 150 juta hanya cukup untuk 3 orang. Okay? Ini umroh haji bisa 150 juta tapi hanya cukup untuk 3 orang. Pendidikan 150 juta ya, lulus sarjana. Okay? Belum cukup ya? Belum. Diploma. Oh, belum cukup. Belum cukup ya Allah. Harusnya setelah 1, ya betul. Lanjutnya resepsi, untuk biaya resepsi tadi saya sampaikan kalau sederhana koktail itu saja kata Pak Haji cukup akad nikah ya 650.000, tapi kan tidak setega itu ya. Masa putranya nikah, sekolah nong KUA, daftar akad tekono kan mungkin ya. Pasti kita akan mengundang saudara-saudara kita menyaksikan, berdoa bersama, selamatan ya. Bikin jenang abang ya. Jenang abang biar apa? Biar kenyang maksudnya. Ada jenang abang, ada jenang putih, merah putih gitu ya. Baik, untuk kendaraan Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu punya kendaraan. Sepeda motor baru. Ya, sepeda motor. Tapi karena hujan, ada hujan abu, kena abunya. Maka ingin punya mobil. Yang sudah punya mobil saya kok nggak ada AC-nya. Pengen yang punya AC. Mobil saya sudah ada AC-nya, tapi kok kecil. Anak saya banyak, pengen yang besar, kurang lebih ya 500 juta. Kemudian impian kita yang terakhir tadi, rumah layak, kurang lebih 1 miliar. Kalau 1 miliar rumah, 1 miliar itu di Magelang sudah mewah apa belum? Sudah ya. Kira-kira pengen nggak Bapak Ibu punya rumah 1 miliar? Pengen banget. Nah, jumlah nilai impian kita itu kurang lebih 1,9 miliar. Nah, 1,9 miliar Bapak Ibu. Kira-kira punya nggak uang segitu? Cara mewujudkannya bagaimana Bapak Ibu? Masih banyak saudara kita yang belum mampu mewujudkan impiannya, termasuk saya. Baru mewujudkan beberapa, belum semuanya, karena masih terkendala. Baik, Bapak Ibu, solusinya apa dari uang kebutuhan kita 1,9 miliar tadi? Menabung dari gaji, 1 bulannya kita butuh 1 juta rupiah. Setahun baru 12. 1 tahun 12 juta, 30 tahun 360 juta. Cukup apa belum? Belum cukup. Kita tambah tabungannya Bapak Ibu, 1 bulannya 5 juta, 1 tahunnya dari 60 juta. Kalau 30 tahun terkumpul 1,8 miliar. Sudah cukup belum untuk mewujudkan impian kita? Sudah ya, kurang berapa? Gaji orang nongol. Sudah hampir mencukupi, tapi bagaimana kita mau makan? Gaji kita berapa? Mau nabung 5 juta. Puasa itu, puasa bagus Pak, puasa bagus. Baik, berapa tabungan kita Bapak Ibu sebulan? Ada nggak yang nabung sebulan 1 juta? Ada tidak? Belum ada. Yang nabung 1 bulan 1 juta ada? Nah, kalau belum bagaimana mau mewujudkannya?
nabung 1 juta aja nggak cukup, baru terkumpul 360 juta dalam jangka waktu 30 tahun. Kita nabung 5 juta baru bisa mewujudkan impian kita. Nah, dan itu berarti bukan solusi. Solusinya apa Bapak Ibu? Solusinya adalah bergabung dengan Karib, komunitas anti riba, yaitu menjalankan solusi bisnis as corporation syariah. Apa itu PTBS? Apa itu Karib? Karib tadi sudah kami jelaskan. PTBS itu BES, singkatan dari Bandung Eko Sinergi Teknologi, adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung. Alamatnya di mana? Sesuai dengan alamatnya ada di Bandung. Bapak Ibu bisa cek itu alamatnya di sana. Di browsing atau Bapak Ibu tidak ke sana boleh. Nah, untuk legalitas perusahaan secara kepemerintahan legal. Kemudian legalitas secara agama, penjualan langsung berjenjang syariahnya juga sudah kita dapatkan dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau dikatakan halal oleh salah satu Bapak Kiai saja, kira-kira sudah bisa diterima secara menyeluruh apa belum? Pak Kiai ini bilang halal, Pak Kiai ini nggak bilang halal gitu. Bisa nggak dikatakan halal? Belum. Tapi kalau yang menyatakan sudah Majelis Ulama Indonesia, nggak ada yang bisa menolak karena itu sudah kumpulan para ulama. Nah, Bapak Ibu nggak usah ragu nih, penghargaan PTBS karena memang the best gitu, jadi dapat penghargaan yang luar biasa. PTBS sebagai the winner dari Maker Growth of the Year gitu ya, pada tahun 2020 ini mendapatkan penghargaan 5 penghargaan. Sampai tahun 2022 ini dinyatakan sebagai the best product di PTBS. Produknya diberi penghargaan sebagai the best product di Indonesia. Nah, visi misi dan moto PTBS itu apa? Ini beliau ownernya, namanya Bapak Haji Febrian Agung. Beliau asli Solo. Beliau itu seorang anak yang cerdas gitu ya. Kemudian nilainya selalu tinggi. Beliau sekolah atau kuliah di ITB karena memang kecerdasannya beliau bisa menciptakan banyak hal yang bermanfaat untuk umat. Salah satunya mendirikan PTBS ini. Visinya untuk apa? Membantu umat terbebas dari hutang riba. Misinya melahirkan ribuan miliarder baru setiap tahun. Alhamdulillah, PTBS sudah membantu lebih dari 8.000 orang bebas hutang riba. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk PTBS. Bapak Ibu pengen nggak termasuk di dalamnya? Pengen banget ya Bapak Ibu. Nah, motonya apa? Go berkah, no riba. Coba saya menyapa dengan PTBS. Bapak Ibu jawab dengan go berkah, no riba, go baitullah, gitu ya. PTBS, go berkah, no riba, go baitullah. Tepuk tangan untuk PTBS. Tadi kita sampaikan bahwa PTBS itu merupakan perusahaan yang melaksanakan atau melakukan penjualan langsung atau direct selling. Nah, apa perbedaannya antara penjualan langsung dan tidak langsung? Penjualan tidak langsung itu seperti apa? Kita beli sabun di warung, gitu. Itu langsung apa tidak langsung? Warungnya ngambil di mana? Tidak langsung ya. Kita konsumen, kita beli sabun di pengecer di warung-warung. Pengecer ngambil di mana? Ngambil di grosiran. Grosir ini ngambil di mana? Dari distributor daerah. Distributornya ngambil dari distributor utama. Kemudian ini ngambil dari pabrik. Nah, keuntungan yang berlipat ganda itu didapatkan siapa? Apakah konsumen dapat? Saya misalnya nih pakai sabun. Kalau mau sehat, pakailah Sensodyne herbal. Teman saya, oh iya Bu, nek nganggo Sensodyne herbal itu rasanya enak, jadi seger. Jadi maksudnya merasakan manfaatnya. Saat teman-teman saya itu pada belanja Sensodyne, saya dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Misalnya ibu promosi, nek nganggo bedak ibadah, sing Islami, gitu ya. Terus teman-teman, oh iya ini efeknya nggak ada. Ternyata
sudah promosi, ibu dapat apa? Nggak dapat apa-apa, karena ini merupakan penjualan tidak langsung. Penjualan langsung itu seperti apa? Penjualan langsung itu dari pabrik langsung ke distributor tunggal, kemudian ke mitra base. Distributor tunggalnya siapa di sini? Ya, PT Base. Nah, mitra base-nya siapa? Kita. Mitra base itu apa? Mitra base itu adalah konsumen. Jadi kita mitra bisa menjadi konsumen di PT Base, bisa menjadi distributor, bisa menjadi bintang iklan dan business owner. Kalau jadi konsumen, beli produk, dikonsumsi sudah. Besok butuh lagi, beli lagi, konsumsi sudah. Kalau mau jadi distributor, butuh modal yang gede, Bapak Ibu. Kalau mau jadi bintang iklan, kita cukup menjalankan ini, jadi bintang kayak tadi tuh Bu. Pakai Sensodyne itu jadi sehat. Nah, Bapak Ibu, saya mengenal PT Base itu awalnya dari karena saya kena kista. Saya ada kista di kanan kiri saya. Kemudian saya dikenalkan produk bagus dari PT Base sama sahabat saya, istri beliau. Nah, awalnya saya menolak Bapak Ibu, karena saya prinsipnya saya medicine gitu ya. Saya pergi dokter, saya terapi dengan dokter, enggak, saya lagi terapi dokter. Enggak apa-apa Mbak, ini herbal. Ya udah, saya tak ngomong sama suami saya dulu. Besok lagi ditawari lagi, bentar ya, aku belum maksudnya belum memutuskan. Terus ditanya, tahu saya sakit itu nggak tega teman saya. Karena apa? Setiap saya datang bulan, saya harus bed rest. Kalau mau kamar mandi, saya harus merangkak Bu. Ketika saya datang bulannya, sakitnya kamu di sekolah, ya sudah Pak, mohon izin Bapak komite. Saya pasti pulang Pak. Beliau Bapak dosen sekaligus komite saya. Nah, saya pasti izin pulang karena saya sakit nggak bisa apa-apa. Kalau saya sakit ya nggak mungkin saya bisa ngajar gitu. Saya izin pulang. Akhirnya setengah dipaksa nih sama teman saya, udahlah dicoba dulu dong, ini produknya bagus, cobain dulu wes toh gitu. Akhirnya saya coba produknya. Saya rasakan 1 bulan memang perkembangannya belum seperti kalau kita misalnya ada nyeri, minum obat nyeri kan langsung hilang. Kalau obat dokter ya. Kalau herbal enggak, memang ada prosesnya. 1 bulan itu belum terasa sekali. Tapi setelah itu, bulan berikutnya saya bisa beraktivitas Bapak Ibu. Saat saya datang bulan, saya bisa beraktivitas. Kemudian saya cek ke dokter kandungan saya. Kista saya mengecil dari 5,3 jadi 4,9. Karena saya merasakan manfaat produknya yang luar biasa Bapak Ibu, maka saya tularkan ke teman-teman. Karena di sini produknya nggak hanya di kesehatan saja, ada 4 jenis produk di sini. Nanti akan dijelaskan. Nah Bapak Ibu, setelah itu saya diinfokan atau dikasih cerita kalau di sini selain jenengan bisa konsumsi produknya, jenengan juga bisa menjalankan hak usaha. Nah, ini harus yang kita jalankan. Ketika jadi iklan, bintang iklan di sini akan dapat komisi dari perusahaan. Distributornya PT Base. Kita ada di sini, Bapak Ibu. Next. Oke, nah ini Bapak Ibu. Produk yang dipunyai oleh PT Base ada otomotif, kecantikan, kesehatan, dan pertanian. Untuk produk akan dijelaskan lebih lanjut oleh sahabat karib kita. Beliau penggerak anti riba di Kabupaten Magelang. Beliau adalah kepala sekolah di 3 sekolah di Kecamatan Borobudur. Beliau bernama Ibu Pribadi Tahan Rintangan. Kita sambut beliau dengan tangan yang meriah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, apa kabar?
Merdeka. Diulangi. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Insya Allah dengan semangat Bapak Ibu ini akan mendatangkan keberkahan dan mudahnya rezeki untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. PT BES berkah nur riba gobaitullah. Diulangi sekali lagi ya Bu. Bapak Ibu, PT BES berkah nur riba gobaitullah. Insya Allah itu menjadi doa kita bersama untuk terwujudnya lunas hutang dan bebas riba. Amin amin ya robbal alamin. Di PT BES ini memang mempunyai produk yang luar biasa. Akan kami perkenalkan, produknya terdiri dari 4 jenis, yaitu otomotif, kecantikan, kesehatan, dan pertanian. Yang semua itu sangat bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita dan bahkan masyarakat pada umumnya. Next. Ini Bapak Ibu salah satu contoh produk dari PT BES. Ini ada Red One, ada Hubs Pro, ada Ecovico, dan ada Bimek. Ini manfaatnya sangat luar biasa. Salah satu contohnya suami saya itu dulu dari sudah 20 tahun lebih itu sering kena asam urat. Seandainya makan kacang-kacangan langsung kambuh, makan durian kambuh. Tapi setelah mengenal produk dari PT BES ini, mengkonsumsi Hubs Pro dan Bimek, alhamdulillah sudah tidak kambuh lagi. Makan durian, makan kacang-kacangan, makan pete, alhamdulillah nyaman-nyaman saja. Itu salah satu contoh yang sudah dipakai oleh keluarga saya. Next, please. Ini ada LVN kalsium. LVN kalsium ini sangat bermanfaat sekali untuk sendi-sendi kita. Bagi usia-usia yang sudah seusia kita itu butuh oli, itu kalau untuk usia-usia kita. Tapi kalau untuk anak-anak ini akan mencerdaskan otak. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Terus LVN kolagen. LVN kolagen ini untuk glowing, mukanya menjadi cering. Terutama yang ibu-ibu, meskipun yuswanya sudah semakin kesini tetap kepingin yang glowing. Di samping untuk glowing, ini juga untuk peremajaan sel-sel. Jadi kalau yang belum kagungan putra lama, itu juga akan membantu bisa untuk mempercepat untuk kagungan putra. Terus untuk susu kambing, itu dari susu kambing juga untuk kesehatan tulang. Dan ini luar biasanya produk dari PT BES itu beda dengan produk-produk lain. Nanti Bapak Ibu bisa membuktikan sendiri. Jadi kita menjadi bintang iklannya. Nah, inilah yang pada masa-masa sekarang kita sering mencari, LVN Slim dan C-Slim. Ini bermanfaat untuk memperlancar pencernaan, sehingga seperti saya yang berat badannya kelebihan, dan untuk menurunkan juga kadar kolesterol, juga termasuk untuk pencegahan MAH, itu sangat luar biasa bagus. Untuk BAB-nya bisa lancar, jadi nanti bisa langsing juga bisa sehat. Ini yang produk Extreme tadi itu yang sudah menggunakan, yaitu dari bintang film ya Bu Hidayah, Dewi Persik. Dan inilah produk kecantikan yang luar biasa. Ada lipstick, ada LVN body serum. LVN body serum itu kayak hand body. Nanti kalau ibu atau bapak memakainya itu dioleskan, itu selama 2 hari masih putih. Dan itu akan membuat segar sehingga sel-selnya juga yang mati akan tumbuh kembali. Juga ada bedak siang, bedak malam, itu luar biasa dibandingkan produk-produk dengan yang merek lain. Nah, ini X-Men.
Ekomek dan Ekonet. Ini yang disenangi para bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Yang Ekomek itu bisa dikonsumsi bapak dan ibu untuk stamina. Seandainya bapak ibu kesehariannya itu banyak kegiatan atau aktivitas untuk tetap sehat, ngunjuk yang Ekomek. Terus yang bawah yang gambar banteng itu untuk kesehatan yang luar biasa, yang di atas 17 tahun yang sudah punya pasangan. Itu ngunjuknya bisa 1 bulan sekali, setengah bulan sekali juga nggak apa-apa. Itu berasa sampai 3 hari nggak jerutuk terus seperti itu. Sudah membuktikan. Yang usianya 60 tahun, yang usianya 64 tahun berasa 46 tahun. Bisa ibu bapak nanti coba. Nah, ini ada pupuk eco farming. Pupuknya ada 2 macam. Pupuk yang untuk ada 4 macam. Itu pupuknya fotosintesa, ekosida, dan eco farming. Itu sudah sesuai jenisnya. Untuk pupuk-pupuk luar biasa. Untuk yang pohon-pohon keras yang lama tidak berbuah, pupuknya cuma cukup di 1 sendok dikeruk-keruk. Tanahnya itu diberi 1 sendok, ditutup lagi, insya Allah nanti langsung semi itu. Langsung bisa tumbuh subur seperti pohon durian, apokat, dan lain-lain yang tanaman keras. Untuk yang hortikultura juga ada. Dan luar biasanya itu kalau di luar Jawa itu untuk kelapa sawit. Itu yang omsetnya sudah luar biasa tiap harinya. 1 bulan 150 miliar Bapak Ibu, luar biasa karena produk dari PTBS memang benar-benar best. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tepuk tangan untuk PTBS. Nah, juga ada produk yang untuk ramah lingkungan kendaraan, yaitu ada Eco Racing. Eco Racing ini untuk mobil, ada yang untuk diesel, juga ada yang untuk sepeda motor. Jadi kalau Bapak Ibu yang ngagem mobil bensin pakai Eco Racing yang merah. Kalau yang mobil diesel, yang solar pakai yang hitam. Itu akan membuat BBM kita semakin irit bisa 50% dan akan memperlancar tarikan gasnya semakin enteng. Karena apa? Memaksimalkan pengapian. Jadi kerak-kerak di dalamnya itu nanti akan semakin hancur. Jadi Bapak Ibu, andai kata mobil Bapak Ibu biasanya pertama, bisa sekarang diisi dengan Pertalite. Langsung dimasuki ini, nanti berubah berasa menjadi Pertamax. Jadi kita hemat uang, terus mobil kita juga semakin ngacir. Karena apa? Karena pengapiannya lebih maksimal. Itulah produk dari PTBS, memang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita telah kedatangan seorang top leader yang jauh-jauh dari kota Pekalongan, yang siap memberikan ilmunya kepada komunitas karib anti riba di kota Magelang ini. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Beliau Bapak Adi, penggerak anti riba, membina 5.000 mitra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka. Kamu sih bingung yo po. Itu laksana Agustus. Ya. Jadi betul Bapak Ibu, ya, kita punya slogan, punya semangat, yaitu merdeka. Merdeka dari apa? Hutang riba. Ya, merdeka dari hutang riba, merdeka dari urusan kantong kosong. Betul nggak? Sehat?
Alhamdulillah sehat. Ekonominya sehat? Ya, jadi betul Bapak Ibu ya. Hari ini saya ingin berbagi cerita, bukan bermaksud menggurui, tetapi hanya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, alhamdulillah membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Ya, jadi teman-teman tadi sudah menyampaikan ada sebuah perusahaan, betul nggak? Perusahaannya apa namanya? PDBS. Terus kemudian ada produk-produk kesehatan, ya. Ingat semua nggak produknya apa saja? Otomotif, terus iya, kesehatan pertanian, ya. Itu kan kelompoknya. Nama produknya ada yang ingat nggak? Ekomek, ya. Itu paling yang diingat itu paling cuma Ekomek, betul nggak? Iya, Ekomek itu tadi manfaatnya apa? Stamina untuk Iya. Untuk greng pokoknya. Karena teksturnya itu merubah cacing jadi naga. Nah, makanya kalau yang minum Ekonek itu harus suami istri. Kalau suami yang nggak ada istrinya, nah, apa yang namanya suami dan istri? Ya, kalau bapak-bapak nggak ada istrinya jangan minum Ekomek, nanti bingung. Ya, langgut diterkeneng gitu. Betul Pak Bu. Jadi yang namanya produk Ekomek itu sama Ekonek itu luar biasa manfaatnya, dahsyat saya katakan. Karena itu untuk meningkatkan stamina laki-laki menjadi dewoso. Apa itu dewoso? Gede dewoso. Ya, itu kopinya, produknya itu ya. Tapi Bapak Ibu, di balik produk-produk itu ya ada luar biasa bisnis yang bisa ditawarkan. Terus kemudian begini, Bapak Ibu tadi setelah dijelaskan produknya itu nggak hafal semua, nggak apa-apa. Karena hari ini Bapak Ibu tidak diajari untuk berjualan produk. Bapak Ibu tidak disetting untuk menjadi seorang sales, bukan, ya. Tapi Bapak Ibu hari ini diajak atau ditawari sebuah bisnis. Nah, yang namanya sebuah bisnis itu biar untung harus dikerjakan apa harus didiamin? Iya, harus dikerjakan. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah 3,5 tahun yang lalu ketika saya mengenal bisnis ini, kondisinya sama dengan Bapak Ibu. Ada yang wah ini mesti ondodolan. Itu pertama. Terus yang kedua, ini mesti produk MLM. Betul? Iya. Saya dulu begitu. Ketika datang ke seminar seperti ini, saya udah bosen. Bosennya kenapa? Pokoknya kalau dia ajak ke seminar, diajak kumpul-kumpul, diajak ngomong produk, itu MLM. Saya ingin tanya sebelum saya lanjutkan, ada nggak yang alergi mendengar kata-kata MLM? Jadi begitu mendengar MLM, badannya langsung garuk-garuk itu loh. Nah, saya dulu termasuk orang yang sudah berhenti jalankan MLM. Karena apa? Karena gagal. Ya. Jadi saya sudah mengenal banyak Pak sebuah bisnis yang caranya seperti ini. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, saya dulu impiannya juga sama, pengen sukses ketika menjalankan sebuah bisnis. Tapi dari tahun 99 sampai tahun 2011, ya, itu berapa tahun itu? Ya, saya gagal, tidak pernah berhasil. Makanya saya mengambil keputusan, saya tidak cocok di bisnis MLM. Tapi Bapak Ibu, ya, ketika saya melihat sesi terakhir dari bisnis ini, saya baru menemukan, saya baru ngeh apa yang ditawarkan oleh PDBS. Nah, terus kemudian, Mas, itu kan banyak-banyak produk. Kalau banyak-banyak produk itu pasti ujung-ujungnya jadi sales, betul nggak? Saya pun dulu begitu Bapak Ibu. Ini mesti kon dodolan, kon muter-muter, kon demo-demo produk, ya. Nah, saya juga dulu begitu. Tapi Bapak Ibu, ketika saya sampai akhir, saya baru menemukan PDBS menawarkan sebuah proyek bisnis.
yang keuntungannya 1,67 miliar. Nah, disitulah saya tambah tidak percaya. Betul nggak? Zaman gini ngomong untung miliaran, biaya sehari-hari aja saja bingung dapatnya dari mana. Betul nggak? Iya. Jadi ketika saya jujur aja Pak, ketika dari awal sampai akhir itu saya presentasi seperti ini, saya tidak tidak mendengarkan, saya sibuk main handphone. Tapi Bapak Ibu, setelah saya ngambil keputusan di bisnis ini, alhamdulillah, ya, yang namanya rezeki. Saya dulu pernah bekerja di bank, ya, dari tahun 2004 sampai tahun 2011 saya kerja di bank. Terus kemudian memutuskan untuk resign. Terus kemudian saya berbisnis, ya kan? Wah banyak Bu, Pak, yang saya jalankan. Jualan zamannya masih baru-barunya jualan pulsa, saya ikut-ikutan jualan pulsa. Terus kemudian ketika baru-barunya zamannya buka laundry, saya mau ikut-ikutan, untung nggak jadi. Terus kemudian pernah usaha jualan handphone, ya kan? Pernah. Terus banyak Pak, ya. Pernah jualan kelilingan, pernah. Karena apa? Kenapa saya berbisnis? Karena saya pengen punya kehidupan di atas rata. Nah, terus memangnya kalau dengan karyawan, dengan pegawai bagaimana? Itu juga di atas rata-rata. Ya, tapi ada satu yang membuat saya harus memutuskan untuk hijrah Bapak Ibu, yaitu apa? Riba. Nah, saya punya usaha. Waktu itu saya punya 5 outlet di Yogyakarta yang rata-rata sewanya itu di jalan-jalan utama. Ya, kalau sewa itu satu gedung itu bisa sampai 50 juta sampai 70 juta. Saya punya 5 cabang di sana. Modalnya kira-kira paling enak dari mana? Iya, dari kur yang bunganya murah, ya kan? Terus kemudian 3,5 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya juga punya motor, ya kan? Biasanya kalau punya motor itu paling enak ngambilnya dari mana? Leasing, betul nggak? Iya. Saya juga punya cicilan mobil Bapak Ibu waktu itu, ya. Jadi tak ingat-ingat sekarang gitu ya, tak ingat-ingat semua aset yang saya miliki, semua apa yang saya miliki itu semua mengandalkan hutang riba. Nah, itu Bapak Ibu, komunitas anti riba itu kita baru 2 tahun, ya. Sebenarnya lahirnya sudah 4 tahun yang lalu, tapi secara diresmikannya baru 2 tahun yang lalu. Nah, dulu Pak Bu, ketika saya mendengar kata-kata riba, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Karena apa? Yang namanya hutang itu selalu benar. Hutang motor untuk kerja, betul nggak? Kerja untuk membiayai keluarga, betul? Terus kemudian KPR rumah itu untuk apa? Untuk tempat tinggal, kesejahteraan keluarga, betul nggak? Iya. Belum kredit-kredit yang lain. Tapi Bapak Ibu, ketika saya menghadiri sebuah pengajian tahun 2017, ya, kami teman-teman pengusaha berkumpul malam tahun baru, datanglah sebuah pengajian di Gunung Kidul, Pak. Nah, salah satu ustadznya itu materi kajiannya itu tentang masalah riba. Nah, ketika bicara masalah riba itulah kami ya, saya pelaku riba itu berpikir Pak, ya, di dalam Al-Quran jelas, di dalam hadis juga jelas bahwa Allah itu melaknat yang namanya pelaku riba. Ya, berarti ketika saya punya hutang dan segala macam, kita berdoa sama Allah minta keberkahan, tapi apa yang kita peroleh itu ternyata sesuatu yang dilaknat sama Allah dan para rasul. Nah, disitulah kami ada ketakutan Pak, ya kan? Terus bagaimana dengan rumah kami, bagaimana dengan motor kami, mobil kami Bapak Ibu? Allah masih memberi kesempatan kita, tidak harus dijual semuanya.
ketika nanti dijual semuanya akan timbul masalah baru, betul nggak? Rumahnya nggak ada, motornya nggak ada, bingung nggak? Bingung, ujung-ujungnya apa lagi? Hutang lagi. Nah, apa kemudahan yang Allah berikan? Kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Nggak apa-apa, hari ini kita punya hutang. Nggak apa-apa, rumahnya masih nyicil, mobilnya masih nyicil, motornya masih nyicil. Tapi Bapak Ibu, dalam hati kita tanamkan sebuah niat. Apa itu niatnya? Kita bertobat dari yang namanya hutang dan riba. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan sholat taubat Bapak Ibu bersama keluarga. Insya Allah Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh melakukan sholat taubat, pengen punya niat hijrah dari riba ke non-riba. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sejak ngambil keputusan terus kemudian bergabung ke komunitas anti riba, ya, hutang saya yang nilainya 300-an juta dalam waktu 4 bulan bisa lunas cash Bapak Ibu. Jadi saya tidak menyangka, ya, saya tidak menyangka sama sekali. Ya, ada sebuah video yang membuat saya terinspirasi bahwa kenapa kok orang membenarkan hutang riba, ya, atau segala sesuatunya harus dengan riba. Nah, dalam kajian tersebut salah satunya adalah apa? Ketika kita punya keinginan pengen beli segala sesuatunya dengan cara cash, berdoa sama Allah, ya. Tapi kita tidak yakin, betul nggak? Kita tidak yakin sehingga kita mengambil jalan pintas, yaitu dengan berhutang riba. Padahal Allah itu maha kaya. Dan Bapak Ibu, tidak hanya saya, tetapi 8.000 orang, ya, dalam waktu 5 tahun mitra PT BES bisa lunas hutang riba, bahkan punya kehidupan di atas rata-rata. Nah, ya, Bapak Ibu pengen nggak? Pengen? Nah, nih Bapak Ibu, ya, saya lanjutkan. PT BES tidak hanya menjual produk, tetapi memberikan peluang usaha. Bapak Ibu, ini yang membuat kami, ya, ribuan orang bisa lunas hutang itu karena apa? Kami menjalankan peluang usaha yang diberikan oleh PT BES. Nah, hari ini saya akan memberikan gambaran, ya, memberikan gambaran bisnis yang bisa dijalankan oleh Bapak Ibu. Ya, nih, proyek kemitraan bisnis yang nantinya akan mendapatkan bonus harian, bonus mingguan dan bulanan, serta reward 1,67 miliar dalam waktu 1-3 tahun. Jadi ini proyek, ya, proyek bisnis dengan keuntungan 1,67 miliar. Kenapa Bapak Ibu kami mau ngambil keputusan ini? Karena ini tawarannya besar. Kalau Bapak Ibu punya utang 100 juta, bisnisnya apa? Tawaran bisnis yang ditawarkan itu cuma untung 10 juta. Kira-kira utangnya lunas gak? Gak lunas. Kalau utangnya sampai 100 juta, tapi peluang keuntungan bisnis itu mencapai di atas 100 juta, itu berarti bisnis yang tepat untuk dipilih. Betul gak? Nah, saya ingin tanya, yang gak punya utang boleh angkat tangan? Saya ingin kenalan. Dari 1000 orang yang hadir, hanya 100 orang yang gak punya utang. Iya. Padahal kita sudah bekerja, betul gak Bapak Ibu? Kerja siang malam, pagi harus pinjer, ya, sore juga harus pinjer. Saya dulu begitu Pak. Bahkan kalau di bank asing, jam kerjanya sampai jam 5. Jam kerjanya sampai jam 5. Tapi kami pulangnya jam 8. Ya, kadang kalau pas akhir bulan itu kejar tayang kan, kita sampai jam 10, jam 11. Setiap harinya itu telekonferensi dengan pusat. Stres gak? Stres. Nah, sudah kerja keras seperti itu, lah kok masih punya utang dan gak lunas-lunas gitu loh. Sebenarnya kita itu kerja untuk bayar utang atau untuk kehidupan kita Bapak Ibu? Bingung kan? Bayar utang. Bahkan kalau saya berkaca dari orang tua saya, almarhum Pak Bu, beliau pensiunan guru zaman dulu. Ya, meninggal tahun 1997. Ketika beliau meninggal sudah pensiun. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata
ketika beliau meninggal dan sudah pensiun, itu SK pensiunnya masih di sekolah. Ya. Karena apa? Karena hutang biar pintar. Saya juga bertanya pada apa ya, keadaan gitu loh. Orang tua saya ya seprono seprene nyambut gawe, sudah pensiun saja itu masih punya hutang. Itu pertama. Kalau saat ini bagaimana? Kalau saat ini saya berkaca daripada kakak dan adik-adik saya, kakak-kakak saya dan adik saya, Bapak Ibu. Mereka PNS, bahkan suami istri PNS semua. Tapi ternyata kalau setelah ngobrol-ngobrol secara ini, utangnya juga ratusan juta. Jadi itu perkiraan pensiun itu mereka belum lunas, Bapak Ibu. Padahal kakak saya itu usianya sudah 53. Pensiunnya berapa tahun lagi? Kalau guru, ya kan? 7 tahun lagi. 7 tahun lagi itu ternyata itu hitungan hutangnya itu belum lunas. Mengerikan kan? Iya, Bapak Ibu. Apalagi hari ini komunitas kami sangat-sangat apa ya? Ingin berjuang bagaimana membantu banyak orang terlepas dari yang namanya hutang riba. Ya. Nah, saya tertarik dengan bisnis ini karena apa? Yang ditawarkannya itu jauh lebih besar daripada hutang saya. Makanya ketika saya ditawarin bisnis ini, proyeknya untungnya 1,67 miliar. Berarti bisa melunasi hutang-hutang saya. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau dapat 1,67 miliar, hutangnya lunas belum? Lunas belum? Lunas. Kira-kira mobilnya sudah cash belum? Rumahnya sudah cash belum? Itulah kehidupan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Ya, kalau di luar sana ada orang bicara, yen orang diutang orang semangat, itu jane ngamusi. Lebih semangat lagi kalau kita bekerja menikmati hasilnya, betul nggak? Tanpa hutang. Nah, yang pengen lunas hutangnya boleh angkat tangan. Iya. Ternyata ada yang nggak angkat tangan, loh. Mas, saya mau perpanjang. Saya belum mau melunasi karena hutang itu asik katanya. Ada nggak yang begitu? Nggak ada ya? Pengen lunas semua nggak? Pengen? Oke ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Insya Allah dengan menjalankan bisnis ini, kalau dapat 1,67 miliar itu semuanya sudah beres. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah gambaran impian-impian kita. Betul nggak? Pengen umroh, pengen haji, pengen punya mobil, cash, ya, pengen punya rumah, cash, pengen punya penghasilan di atas rata-rata. Ya, jadi kerja dapat bulanan itu tidak hanya untuk bertahan hidup, ya, tapi meningkatkan taraf hidup. Kata-katanya sih nggak jauh beda, tapi maknanya beda, betul nggak? Bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Jadi kerja hanya untuk makan habis, selama utangnya belum lunas masih terjerat riba dan riba. Ya, nah, insya Allah dengan ini ada solusinya. Kenapa harus PTPS, Bapak Ibu? PTPS sudah terbukti, ya. Kami sudah memberikan lebih dari 5.500 unit motor cash. Kami sudah memberikan lebih dari 2.500 unit mobil cash yang seharga 150 juta. Kami sudah membagikan lebih dari 500 unit mobil Pajero cash yang senilai 500 juta. Dan kami sudah membagikan lebih dari 150 unit rumah cash yang senilai 1 miliar dalam waktu 3,5 tahun. Nah, ini Pak, 3,5 tahun ini perusahaan sudah membagikan ratusan miliar. Karena apa? Karena Pak Haji Febrian pengen khususnya umat muslim terbebas dari yang namanya hutang riba. Itu visi misi beliau, Bapak Ibu. Kalau beliau saat ini kaya raya terus melunasi hutang orang-orang itu, duitnya habis gak? Habis. Betul? Kalau beliau hanya menjadi seorang yang kaya,
ngasih uang untuk bayar hutang nggak mampu. Jangankan beliau, negara pun nggak mampu ngasih uang untuk melunasi hutang para warganya. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi seorang Haji Fedrian. Tapi beliau membuat sebuah bisnis yang ketika bisnis ini dijalankan, beliau membagi keuntungan. Nah, jadi keuntungannya tidak diambil sama beliau, tetapi beliau membagi. Nih keuntungan, kalau ada orang yang belanja di tempat saya, keuntungannya saya kasih. Oh, tujuannya untuk apa? Biar mitra-mitranya lunas utang. Tak kasih duit lewat keuntungan. Nah, itulah yang namanya bisnis. Ya. Nah, terus kemudian contohnya ini Pak Bu. Pak Haji Suroto Zabir, mantan tukang bakso dari Malang yang sekarang tinggalnya di Bandung. Pak Suroto Zabir ini jangan dilihat sekarang Pak, sudah jadi orang kaya. Coba lihat 5 tahun yang lalu, profesinya hanya sebagai penjual bakso. Sekolahnya hanya S2, SD dan SMP, dan hanya kelas 2 karena tidak mampu biaya harus keluar, tidak melanjutkan. Tapi luar biasa, beliau bisa sukses di PT PES. Apa yang beliau dapatkan? Totalnya beliau sudah mendapatkan 28 miliar dalam waktu 5 tahun. Nah, benar kan? Ini bisnis yang dikerjakan oleh orang-orang yang nggak punya latar belakang, ya kan? Tukang bakso apa dan segala macam. Nah, ini yang pertama, ya, seorang tukang bakso. Yang kedua, nah, seorang TNI, namanya Bu Wuri Priharjati, seorang PNS TNI Angkatan Darat, hanya golongan 2D, ya kan? Sekarang, iya 2D kecil, karena memang ijazahnya bukan ijazah sarjana, ya. Kalau beliau ngantor pagi-pagi itu ngepel, terus nyiapkan air buat komandannya, ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau ngambil keputusan bergabung dengan PT PES, ya, beliau dalam waktu 4 tahun mendapatkan 3,5 miliar. Dan hari ini pun beliau masih menjadi seorang PNS. Beliau nggak mau keluar. Karena itulah perjuangannya dulu, betul nggak? Tapi luar biasa, hari ini beliau berpenghasilan di PT PES sudah lebih dari 50 juta per bulan. Ya. Terus kemudian ada lagi, ini kalau melihat yang depan ini udah ganteng, betul nggak? Ya. Tapi lihat yang belakang. Nah, ini 5 tahun sebelum sukses Pak. Beliau Pak Zainal, ya, 5 tahun sebelum sukses pakaiannya masih pakaian seragam hijau. Apa itu? Ojek online. Iya. Ya. Tapi ketika beliau mendapatkan peluang bersama PT PES, beliau kejar, beliau jalankan, ya, program solusinya. Beliau ikuti ilmu-ilmu yang ada di PT PES. Secara pendidikan beliau bukan orang hebat, hanya seorang tukang ojek. Tapi luar biasa ketika beliau mau belajar, mau mengikuti, dalam waktu 3 tahun beliau mendapatkan 1 miliar. Coba bayangkan. Sebelumnya pernah nggak seorang tukang ojek online membayangkan punya Pajero, ya, punya motor, punya mobil, cash, ya. Tapi di bisnis ini bisa. Terus kemudian, nah, Mas itu kan masih muda-muda ya. Bagaimana dengan Ibu Dini? Nah, Bu Dini ini pensiunan bidan. Saat ini usianya beliau sudah 64 tahun. Ya, 64 tahun. Tapi luar biasa, beliau sudah dapat apa? Dapat mobilnya 2, motornya 4, dan 1 mobil Pajero. Kalau di total dapatnya 880 juta. Belum termasuk komisi prestasi, bonus harian, mingguan, dan bulanan. Seorang nenek-nenek. Kami, teman-teman kami kalau berkumpul nyebutnya beliau Oma, ya. Oma Dini. Nah, ya. Jadi iya, nenek-nenek usia 64 tahun pun bisa.
Ya. Terus kemudian, nah, cara bergabungnya bagaimana Bapak Ibu? Cara bergabungnya cukup ya dengan modal kecil, potensi untung miliaran. Yaitu apa? Belanja produk 2.600.000, yang 100.000 untuk starter kit dan member bisnis, yang 2.500.000 untuk belanja produk. 2.600.000 dapat 14 box. Satu boxnya harganya 250 ya. Berarti kalau kalikan 14 totalnya berapa? 3.500.000. Bapak Ibu belanja produk 2.500.000, terus kemudian dijual. Mas, saya juga suka jualan, saya senang jualan, boleh nggak produk ini saya jual semua? Boleh ya. Setelah dijual semua ya, habis, untungnya berapa? 1 juta. Pertanyaan saya, kalau sudah untung 1 juta, kira-kira utangnya lunas nggak? Belum. Sudah bisa beli mobil belum? Belum. Jadi jangan jualan. Terus produknya untuk apa? Produknya untuk dikonsumsi. Biar apa? Biar sehat. Ya. Biar glowing. Jadi banyak. Saya mau ambil varian, boleh nggak semua? Ambil kolagen untuk glowing, ya kan? Terus kemudian ambil slim, biar langsing. Terus kemudian ambil Ecomax, biar tiap malam ceruduk, strong, ya kan? Terus kemudian kalsium, biar nggak boyoan. Ambil yang ini boleh nggak? Yang sabun boleh. Hapus Pro boleh nggak? Boleh, ya. Ambil Ecovico yang punya darah tinggi, ya. Terus ada lipstick, ada night cream, day cream, ada serum, ya. Banyak macamnya Bapak Ibu. Mas, saya nggak butuh produk kesehatan semua, saya butuhnya pupuk, boleh nggak? Boleh, ya. Jadi mau diambil apapun boleh. Pokoknya jatahnya 14 box. Nah, itu. Ya. Jadi yang saya ingin tawarkan di bisnis ini, Bapak Ibu bukan menjadi penjual atau menjadi sales, tapi apa? Rasakan dulu manfaat produknya. Setelah itu Bapak Ibu jalankan program bisnisnya. Saya dari awal gabung sampai hari ini tidak pernah jualan produk. Jujur kalau PTBS ngajarin saya jadi sales, saya nggak gabung. Jujur karena apa? Saya sudah bosen, ya. Ikut gabung bisnis X, ya. Saya setiap bulan harus jualan. Ya, targetnya sekian poin. Kalau nggak mencapai poin tersebut, hangus. Ya. Terus kemudian harus target sebulan harus punya berapa item, harus punya begini. Kalau nggak mencapai, hangus. Ada nggak yang begitu? Banyak. Nah, di BTBS yang awalnya saya ketika seminar duduk di belakang mendengarkan ini, wah, saya nggak memperhatikan. Karena apa? Ujung-ujungnya mesti kita disuruh jadi sales. Tapi ketika saya memahami sama presenternya kan, ternyata di sini bukan sales, tetapi di sini membangun bisnis. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau bikin pabrik sabun, contoh nih ya, mau bikin pabrik sabun, kira-kira mau diurusi sendiri apa ngajak partner? Betul nggak? Ngajak partner. Minimal cari apa? Direktur keuangan dan direktur operasional. Betul nggak? Iya. Karena kalau jenengan sudah punya pabrik, sudah bangun, ngurusin keuangan plus ngurusin operasional, repot nggak? Repot, nggak mampu. Betul nggak? Paling enak itu nyari partner bisnis. Bro, mau nggak kamu jadi direktur keuangan saya? Nah, gitu kan? Nah, oke, siap. Nah, kerjanya apa? Gini-gini, oke. Sekarang satu lagi, bro, mau nggak jadi direktur operasional pabrik saya? Ngapain kerjanya? Begini. Nah, ketika dapat 2 orang itu, kita sebagai owner meeting nggak? Meeting kan? Menentukan bagaimana pabrik ini berjalan. Betul nggak? Iya. Mas, jangan pabrik, itu ketinggian. Rumah makan misalnya, restoran. Oke,
Kalau Bapak Ibu punya restoran, kira-kira mau masak sendiri, dodolan sendiri, atau mencari partner? Mencari partner. Yang satu bagian apa? Koki, yang satu bagian operasional. Betul nggak? Iya. Jadi yang ngurusin masaknya sendiri, kemudian yang ngurusin operasional juga sendiri. Ketika dua orang ini mengerjakannya dengan bagus, bisnisnya jalan nggak? Jalan? Jalan. Nah, di PTBS itu mengajak Bapak Ibu punya konsep bisnis. Pengen tahu nggak cara menjalankan bisnisnya? Pengen tahu? Jadi 1,67 miliar itu caranya bagaimana? Nih teman-teman.